Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nurdin Bager, si ganteng dari Gua Batu. Kali ini saya akan menjelaskan teori bikin celana lepis atau celana bahan yang nggak pakai rempel. Yang pakai rempel sih mudah, tinggal nambah-nambahin aja ke depan ya, ke belakang ya. Di sini saya akan menjelaskan gimana sih bikin pola celana lepis atau celana bahan yang nggak pakai rempel. Ini saya udah gambar celana pola bagian depan ya. Pola bagian depan. Nanti bagian belakang nyusul setelah ini. Beres jelasinnya. Pertama-tama untuk bikin pola yaitu dengan menggaris bagian ke satu ini dulu, atau mau di bawah dulu dibalik boleh. Saya kebiasaan bikin pola itu dari atas dulu baru ke bawah garisnya ya. Pertama-tama garis satu, bikin garis lurus dulu. Terus bagaimana untuk garis kedua ini? Nah, untuk garis kedua ini dengan gambaran ukuran ini, ukuran ngarang nih ya. Misalnya gitu, ukurannya seperti ini. Panjang 98, pinggang 80, pinggul 95, pisah atau pesak atau selangkangan 58, paha 30, lutut lingkar lutut 25, lingkar bawah 20. Nah, untuk menemukan garis kedua ini yaitu dari hasil pisah ya, ukuran pesak atau selangkangan. Jadi begini caranya ya. Ukuran pisah atau pesak tuh 58, kita cari di angka 58 cm. Angka 58 cm. Kita balik dari angka 58 cm ini, dibaliknya kita lihat yaitu hampir 23 ya. Nah, hampir 23 kan. Nah, di sini karena ini pisahnya atau selangkangannya ini dia make celananya di bawah pusar. Kalau pisah 58 tuh hampir di bawah pusar ya. Jadi kita kuranginya 2 inci atau 2 inci jadinya nanti 21. 58 dibalik hampir 23, kita kurangin dari hasil ini menjadi 21 supaya nanti pas dalam selangkangannya. Kita ini hasil dari sini yaitu garis 2 ya. Garis 2 dari hasil pisah 58 yaitu dibalik dikurangin 2 inci jadi hasilnya 21. Ukuran dari sini yaitu dari atas ini ya. Ini untuk panjang 98. Panjang 98 ini kita buang dulu nih untuk pinggang nanti 3 cm setengah. Garis 1 nih ya, dari garis 1 kita buang dulu 3 cm setengah atau 4 cm kalau yang mau pakai pinggangnya 4 cm lebarnya. Mau pakai 4 cm, mau pakai 3 cm setengah sama aja. Nah, untuk yang garis kedua ini jadi 21 dari hasil selangkangan dibalik dikurangin 2 inci. Jadi 21. Nah, untuk garis yang ketiga lutut. Garis yang ketiga lutut ini ya dari panjang 98, 96, 95 sampai 90. Itu biasanya kalau dengan pisah-pisah dengan selangkangan pendek begini ya 58, 56, 54 lah. Itu biasanya didapat yaitu 47 cm, paling panjang 48. Itu paling panjang ya 48. Lutut, garis lutut ini paling panjang dari ukuran 98, 96, dari 90 sampai 98 itu kebanyakan 47, 48. Jadi 47 atau 48.
Itu dari ukuran 98, kecuali kalau dari ukuran 100 lebih, 100 ke atas ya, 101, 102, 103 itu bisa 50 nyampe 52 untuk garis ketiganya. Kalau garis keempat itu kan berdasarkan dari panjang. Kalau panjang 98, setelah dibuang di atasnya 3 cm setengah atau 4 cm. Jadi kalau untuk lepis mentah itu udah, kalau bahan lepis mentah kita harus lebihin. Misalnya 98, panjang 98, kalau lepis mentah itu lepis mentah ya yang belum pernah dicuci itu harus dilebihinnya paling sedikit 3 cm, paling banyaknya 5 cm. Itu lepis mentah ya, untuk lepis mentah. Tapi untuk lepis udah dicuci, udah di wash, itu nggak perlu banyak-banyak, apalagi yang udah di washing ya. Kalau lepis washing mah malahan mah dipasin aja ukurannya. Kalau 98 ya udah 98. Tapi kalau lepisnya yang dicuci sendiri itu tetap dilebihin 2 cm, minimal 1 cm lah lebihinnya. Kalau itu udah lembek banget ya dicucinya. Tapi kalau dicucinya masih agak kaku-kaku ya udah lebihin 2 cm sampai 3 cm. Untuk garis bawah ini panjangnya. Nah, kita lanjut. Garis 4 berarti kalau lepis mentah itu dilebihin, kalau celana bahan mah nggak perlu dilebihin. Kalau celana bahan dilebihin cuma 1 cm doang ya. 1 cm untuk celana bahan. Jadi kalau lepis mentah mah bisa 3 cm sampai 5 cm itu untuk lepis mentah ya. Kita lanjut lagi dari sini, ini udah jelas semua. Nah, sekarang cara ngambil ini nih ya. Jarak ini ke sininya ya. Berarti untuk paha kita mulai dari mana dulu nih? Pinggul ya. Pinggul aja dulu. Untuk pinggul 95. Untuk pinggul 95 berarti dibagi 4 ya. Silahkan dibagi 4 dulu. 95 bagi 4. Hasilnya 47,5 berarti 23. 47 lah ya. Jadi hasilnya 23,5. Nah, 23,5 ini berarti untuk pinggul bagian depan ini 23,5 kita kurangin dari hasil ini bagi 4, kita kurangin 1,5 cm dari garis 2 nih, pinggul. Garis pinggul ya. Dibagi 4 ya. Dibagi 4 dikurangin 1,5 garis pinggul. Misalnya pinggul 23,5 berarti di sini harus ada garis pinggul ini harus ada 22 cm. Ini garis pinggul ya. Berarti di sini harus ada 22 cm untuk pinggul. Pinggul bagi 4 kurangin 1 cm setengah untuk depan ya, pola bagian depan. Nah, untuk paha ya, lanjut ke paha. Paha apa pisah dulu? Pisah ya, pisah aja dulu ya. Biar berurutan. Kalau untuk pisah 58. Nah, pisah 58 kita buang dulu ini 7 cm dari lengkungan depan ini, buang 7 cm.
Kita putar. Di sini harus ketemunya begini. Jadinya harusnya 24 cm. Itu 24 cm jadinya ya. Harus ada 24 cm. Kalau sama garis atas ini yaitu 24 bisa jadi 26 di sini ya. Ini 24. Kalau sampai garis ini bisa 25 sampai 26. Ini garis lurusnya. Nanti hasilnya harus ada 24. Itu paling pendek ya. Mau dibikin 25 juga boleh. Nah, di sini harusnya kan 29 ya. Kalau pisah bagi 2 itu 29. Pisah dari pisah ini untuk bagian depan ya. 58 dibagi 2. 58 dibagi 2 garis pisah. Jadi untuk pisahnya 58. Untuk pisah ya. Pisahnya 58 dibagi 2 sama dengan 29. 29 untuk badan depan itu harus dikurangi lagi 4 cm, minimal 4 cm, berarti di sini harus 25 atau kurang lagi sampai 24 cm. Jadi sama dengan 25 ya. Ini paling banyak 25. Apalagi kalau street mah harus 24 nyampe 23. Ini bagian depan ya, buang dulu di sini 7 cm. Langsung kita putar perlahan-perlahan, ketemunya di sini 24, itu untuk patokannya. Sesudah ini ketemu 24 ya, kalau untuk bahan ini kan nanti pas lengkungan ini pasti ngerek nih, jadinya pasti hasilnya jadi 25. Nah, di sini 24 barulah digaris. Di sini pakai penggaris pinggul. Di sini pakai penggaris pinggul. Ini di agak serong ke bawah. Nah, begini jadinya nantinya. Untuk pesaknya. Nah, terus kita lanjut ke paha. Ukuran paha 30. Itu udah dibagi 2 ya. Kalau untuk seluruh lingkarannya itu 60. 60 dibagi 2. Berarti ini ada di garis 2. Sama dengan ini paha ya. Paha. Ini pisah dari lingkaran aslinya itu 60 dibagi 2 sama dengan 30. Nah, untuk pola bagian depan itu dikurangin lagi ya, dikurangin 4 cm, dikurangin 4 cm. Dikurangin 4 cm berarti sama dengan 26. Ukuran ini jadi paha jadi 26. Jadi di sini dari garis depan ini, dari tanda depan kita ukur sampai tanda kedua ini mau pakai 3,5 cm karena ada yang kerungannya harus banyak. Kalau kerungannya harus banyak supaya enggak ada kumisnya nanti di sini ya. Kalau udah dipakai berkumis kalau kurang kerung nih. Ada yang pakai 4 cm, ada yang pakai 3,5, tergantung ini. Kalau ini sih 4 cm cukup, mau pakai 3,5 cukup. Dari garis kedua ini, tanda kedua untuk serongan ini ya, kerowakan 3,5 cm atau 4 cm. Nah, dari hasil pembagian ini 26, berarti 26 3,5 cm atau 4 cm, terus 13 26. Nah ya, di sini jadi 26.
Ini 26 untuk paha. Sekarang kita lanjut ke lutut. Lutut 25 cm. Lutut 25 cm sama dengan 25 cm itu kalau lingkaran total keseluruhan ini kan udah dibagi 2 ya. Kalau total keseluruhan yaitu 50 dibagi 2 sama dengan 25 dikurangi 2 cm. Dikurangi 2 cm ya. Untuk lutut mah kurangi 2 cm aja. Jadi hasilnya sama dengan 23. Jadi ukur aja langsung. Ini 25 kurangi 2 cm jadi 23. Jadi di sini ditandain dulu, tandain sini 1. Ini 23 11,5 23. Ini untuk garis tengahnya. Jadi hasilnya di sini 23. Untuk bawah, lingkaran bawah, total lingkaran aslinya yaitu 40 dibagi 2 sama dengan 20 dikurangi 2 cm sama dengan 18 untuk bawah. Jadi garis 4 ini garis bawah yaitu lingkaran total keseluruhannya 40 dibagi 2 jadi 20 dikurangi 2 jadi 18 untuk badan bagian depan. Jadi hasilnya 18. Ini ya. Jadi untuk pinggang, sekarang untuk pinggang ya. Pinggang 80. Karena ini genap ya 80 supaya nggak bingung-bingung ngebaginya, udah ratain aja dibikin 20 pinggang 80 dibagi 4 ya. Langsung dibagi 4 aja jadi sama dengan 20. Jadi di sini 20 aja. Kita jelaskan lagi secara rinci ya. Untuk panjang kita buang ke atas 3,5 cm atau 4 cm. Panjang 98 itu ukuran pasnya ya. Ini ukuran pasnya panjang 98. Kalau untuk celana lepis mentah ya dilebihin ya. Untuk lepis mentah itu 3 cm nyampe 5 cm ya panjang ininya untuk lepis mentah. Kalau lepis udah di washing gak perlu dilebihin kalau udah di washing. Tapi kalau untuk celana bahan itu dilebihinnya 1 cm soalnya nanti ketarik sama jahitan kiri kanan ini. Untuk pinggang 80 dibagi 4 jadi 20. Untuk pinggul 95 dibagi 4 dikurangi 1,5 cm sama dengan 22,5 cm untuk bagian depan. Untuk pisah atau pesak yaitu 58 ya. Jadi total keseluruhannya 58. 58 dibagi 2. 58 dibagi 2. Nah, ini 58 dibagi 2 ya. Sama dengan 29. 29 dikurangi 4 sama dengan 25. Ini harus jadi ya. Ini 25 itu untuk jadinya ya, jadinya. Jadi setelah dijahit. Untuk bagian depannya aja. Jadi setelah dijahit hasil bersih 25 cm sama pinggang. Ini 25 cm tapi kalau untuk ini harus dikurangi lagi 1 cm 24 soalnya ini kan lengkungan. Jadi dia nanti ada perenggangan bahan yang ngerek kalau bahasa Inggrisnya. Jadi 24 cm. Nanti hasil jadinya 25 cm untuk kerowakan bagian badan depan. Kita lanjut ke paha. Ini untuk paha yaitu ukuran paha lingkaran total keseluruhan 60 dibagi 2 sama dengan 30. 30 dikurangi 4 sama dengan 26. Ini hasilnya 26.
Jadi tata letaknya di sini ditandain dulu, misalkan ini 1, garis 2-nya 3,5 cm atau 4 cm, terus garis tengahnya 26 berarti kan 13, di sini langsung centang 26. Untuk paha, lanjut ke lutut. Kalau untuk lutut garis total keseluruhannya itu lingkaran lututnya 50 cm. 50 cm dibagi 2 sama dengan 25 dikurangi 2 cm. Jadi untuk lutut sama paha bedanya jauh ya, dikuranginya. Kalau untuk lutut mah 2 cm, lutut sama bawah sama nih. Dikurangi 2 cm jadi hasilnya 23 cm. Jadi 50 dibagi 2 sama dengan 25 dikurangi 2 jadi 23 cm. Jadinya 23 cm untuk lutut. Sekarang untuk bawah total lingkaran keseluruhannya yaitu 40 dibagi 2 sama dengan 20 dikurangi 2 sama dengan 18. Ini untuk bawah ya, ini untuk bawah. Dah, sekian dulu ini pola bagian depan. Kalau yang masih bingung atau masih belum jelas, belum paham, silahkan ditanya di komen-komen atau mau langsung telepon atau mau langsung datang ke toko, ke rumah boleh, silahkan. Kita lanjut nanti di video berikutnya yaitu pola bagian belakang. Cukup sekian, nanti kita lanjut lagi ke pola bagian badan belakang. Jangan lupa subscribe dan tonjok itu loncengnya. Dukung terus saya membuat video biar berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara dari Sabang sampai Merauke, siapapun dimanapun Anda berada. Semoga berguna dan bermanfaat bagi semua umat manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.